Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan membahas ego eimi yang terakhir, yaitu akulah pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 1-2 Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Tahukah saudara bagaimana mengusahakan dan memelihara tanaman anggur itu? Pohon anggur merupakan jenis tanaman dengan ranting merambat. Dari ranting-ranting itulah akan muncul buah-buah anggur. Tetapi dalam perawatannya, tanaman anggur itu memang harus ditanam dengan membuat para-para dari kayu atau besi, supaya setiap ranting-rantingnya dapat dikaitkan atau diikatkan pada para-para tersebut, sehingga menolong ranting tidak jatuh ke tanah oleh karena beratnya buah anggur. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ranting-ranting harus sering dibersihkan. Daun-daun yang berlebihan perlu dipotong untuk membantu ranting tersebut menghasilkan lebih banyak buah anggur yang berkualitas dan baik. Nah, saudara, jika kita membaca kitab Perjanjian Lama, maka Israel seringkali digambarkan sebagai kebun anggur atau anggur yang sedang digarap oleh Allah Yahweh. Misalnya dalam Hosea 10, Yesaya 5, Yeremia 5, dan Yeskiel 15. Dan dalam pengungkapannya seringkali menggambarkan penghakiman Allah atas bangsa Israel sebagai kebun anggur yang menjengkelkan. Allah menuntut Israel berbuah tetapi tidak berbuah, dan jika berbuah maka buahnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sehingga dia memberikan penghakiman. Misalnya dalam Yesaya 5 ayat 7 dikatakan bahwa sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Maka ketika Yesus tampil di hadapan orang Yahudi, dia berkata dengan tegas, "Akulah pokok anggur yang benar." Dalam sistem Perjanjian Lama, supaya dapat berbuah dan menjadi orang baik dan menjadi orang yang benar, maka orang harus melakukan banyak cara dan usaha. Yesus kini hadir untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang bangsa Israel tidak bisa lakukan dan tidak bisa genapi dengan kekuatan sendiri. Bagaimana caranya? Nah, sebelum itu kita perlu paham dulu, Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah batang pohon anggur yang siap menyuplai nutrisi makanan yang baik bagi ranting-ranting untuk dapat menghasilkan buah. Nah, sementara Allah Bapa adalah sang pengusahanya, atau the gardener, atau tukang kebunnya. Sehingga ini kan sangat komplit, bukan? Kita diharapkan untuk tinggal tetap dan terhubung dengan sang pokok, yaitu Yesus Kristus, dan Bapa lah yang terus aktif merawat dan memampukan kita untuk kita bisa bertumbuh sehat. Ini adalah kabar baik bahwa iman, percaya, dan keselamatan kita ada dalam tangan Allah, bukan di tangan kita melalui usaha dan kekuatan diri sendiri. Sebab jika keselamatan kita ada dalam tangan kita, keselamatan itu akan rawan untuk terhilang. Sebaliknya, jika keselamatan kita ada dalam tangan Allah, maka keselamatan kita itu tidak akan pernah hilang. Selanjutnya dalam ayat 2 dikatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Seringkali ayat ini digunakan untuk menghakimi anak-anak Tuhan dalam gereja. Kalau kamu tidak berbuah, maka engkau akan dipotong Allah dan engkau akan dibuang. Ternyata bahasa asli dari kata dipotong adalah aero, yang artinya bukan dipotong melainkan diangkat. Rupanya ada ranting-ranting anggur yang turun ke tanah lalu tertutup tanah dan tidak bisa berbuah. Itu sebabnya ranting itu harus diangkat, dibersihkan, lalu diikatkan pada carang yang lain agar ranting tersebut bisa menerima sinar matahari, menjadikannya sehat sehingga dapat menghasilkan buah yang lebih baik. Nah, Allah kita bukanlah Allah yang suka membuang kita. Orang berpikir jika mereka melakukan kesalahan, jatuh dalam lumpur dosa, lalu Tuhan akan memotong hubungannya dan membuang kita begitu saja. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan, yang tidak pernah membuang kita karena kesalahan dan dosa kita. Di saat kita terjebak dalam lumpur dosa, kesalahan dan pelanggaran kita, ingatlah Dia tetap mengasihi kita. Ia akan mengangkat kita dan membersihkan kita, lalu membawa kita kembali pada Yesus, sehingga kita kembali mulia dan dapat berbuah lebat. Tapi memang cara Allah mengangkat dan membersihkan kita seringkali dengan cara yang tidak mengenakan. Bisa lewat kemalangan, kebangkrutan, kesakitan, dan hal buruk lainnya oleh akibat daripada dosa kita. Tapi jelas tujuannya adalah untuk menyadarkan kita bahwa tanpa bergantung pada Allah, sepenuhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi, ini sebuah kabar baik, bukan? Rupanya dalam keadaan tidak mengenakan sekalipun, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu meneguhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah bagi kemuliaan Allah. Dia tidak akan membiarkan kita berkutak dalam dosa dan binasa, tetapi Dia akan mendorong dan memimpin kita untuk tetap terpaut dan tertancap di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk kami senantiasa tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bapa, peliharalah kami,
Jagailah kami, sertai kami Tuhan, supaya kami tetap teguh iman kami, keselamatan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus Kristus. Amin.